Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas materi mengenai berpakaian Islami. Di sini kami beranggotakan yang pertama Li Aryani, saya sendiri dengan NIM 20202021000 dan rekan saya Ayu Rizka Diana dengan NIM 20202021002. Dari PAI 3, mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Selamat menyimak, jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Saya Ayu Rizka Diana dengan NIM 20202021002. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akhlak berpakaian dalam Islam. Konsep tentang pakaian dalam Islam menjadi salah satu tema penting yang tidak dapat diremehkan. Secara umum, konsep berpakaian dalam Islam diklasifikasikan menjadi dua, yakni akhlak berpakaian bagi muslim laki-laki dan akhlak berpakaian bagi muslim perempuan. Pertama, akhlak berpakaian bagi orang laki-laki dalam Islam secara umum dibatasi oleh aturan syariat. Di antara aturan syariat akhlak berpakaian dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Menutup aurat. Menurut kajian fikih, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Batasan ini didasarkan pada hadis riwayat Aisyah dari Amr bin Su'aib dari bapaknya dari kakeknya. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada di antara kalian yang menikahkan pembantu, baik seorang budak ataupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat bagian tubuh antara pusar dan di atas lututnya." Selanjutnya, aturan berpakaian bagi laki-laki dalam Islam yang kedua adalah larangan memakai emas dan sutra. Adapun dasar dari larangan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Baginda memerintahkan kami menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, menunaikan sumpah dengan benar, menolong orang yang dizolimi, memenuhi undangan, dan memberi salam. Baginda melarang kami memakai cincin atau cincin emas, minum dengan bekas minuman dari perak, hamparan sutra, pakaian buatan kosi yaitu dari sutra, serta mengenakan pakaian sutra, sutra tebal dan sutra halus. Yang ketiga, larangan menyerupai wanita. Seorang laki-laki dilarang bertingkah laku termasuk berpakaian menyerupai wanita dan sebaliknya, seorang wanita bertingkah laku termasuk berpakaian seperti laki-laki. Yang keempat, larangan menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir atau disebut tasyabuh bil kufar dilarang bagi muslim maupun muslimah. Tasyabuh dapat dilakukan melalui pakaian, sikap, gaya hidup maupun pandangan hidup. Kedua, akhlak berpakaian bagi seorang muslimah. Akhlak berpakaian bagi seorang muslimah berbeda dengan seorang muslim. Akhlak berpakaian muslimah juga dikaitkan dengan keberadaannya. Keberadaan seorang muslimah akan mempengaruhi akhlak berpakaiannya. Secara khusus, keberadaan muslim ditentukan oleh kondisi sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan wanita di tempat umum atau di tempat khusus. Pada kondisi ini, penampilan wanita dibedakan antara tempat khusus dan tempat umum. Misalnya, di dalam rumah sendiri, seorang wanita boleh membuka jilbabnya dan hanya memakai mihnahnya, kecuali jika ada tamu laki-laki non-muhrim. Adapun di tempat umum, penampilan wanita dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban menutup aurat, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, kewajiban menggunakan pakaian khusus di kehidupan umum, yaitu kerudung atau khimar dan jilbab. Yang ketiga, larangan tabaruj, atau menunjukkan keindahan bentuk tubuh, kecantikan dan perhiasan di depan laki-laki non-muhrim atau dalam kehidupan umum. Dan yang terakhir, larangan tasyabuh terhadap laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Li Aryani dengan NIM 20202021000. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Ayu Rizka Diana. Selanjutnya, pembahasan akhlak berpakaian bagi muslimah. Terkait erat dengan batasan aurat bagi wanita dalam Islam, dalam kajian ilmu fikih, pembahasan aurat wanita diklasifikasikan menjadi dua keadaan, yaitu 1. Di hadapan suami mereka, maka wanita boleh menampakkan seluruh bagian tubuhnya. Kedua, di hadapan muhrimnya dan orang-orang yang disebut dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 dan Quran Surat An-Nisa ayat 23, maka baginya boleh menampilkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya yang biasa disebut dengan
mahalluz zina, yaitu anggota badan yang biasanya dijadikan tempat perhiasan seperti kepala seluruhnya, leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki, sampai lutut. Mahalluz zina ini biasanya tampak ketika wanita memakai baju dalam rumah atau mihna. Adapun berkaitan dengan ketentuan jenis pakaian untuk menutup aurat, tidak ada penjelasan dalam syara'. Adapun penjelasan syara' terkait pakaian hanya memberikan beberapa syarat, yaitu: pertama, pakaian itu tidak menampakkan aurat atau dapat menutup semua aurat. Kedua, pakaian itu dapat menutup kulit, sehingga tidak diketahui warna kulit dari warna yang memakainya, yaitu apakah kulitnya putih, merah, kuning, hitam, dan lain-lain. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, tidak dapat dianggap sebagai penutup aurat. Jika pakaian itu tipis, misalnya brokat, kerudung tipis, kaos kaki tipis, ruku tipis, dan lain-lain, sehingga kelihatan warna kulit atau rambut si pemakai pakaian itu, maka wanita yang memakai pakaian tersebut dianggap auratnya tampak atau tidak menutupi auratnya. Untuk lebih detailnya tentang pakaian khusus di dalam kehidupan umum, maka dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya. Dalam kehidupan umum, yaitu pada saat wanita berada di luar rumah atau di hadapan laki-laki non-mahram, maka seorang wanita harus menggunakan pakaian secara sempurna, yakni: pertama, menutup aurat; kedua, menetapi jenis dan model yang ditetapkan syara' atau memakai jilbab khumur, mihna, dan memenuhi kriteria irqa; ketiga, tidak tembus pandang; keempat, tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya; kelima, tidak tabarruj; keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki; ketujuh, tidak tasyabuh terhadap orang kafir. Pembahasan selanjutnya yaitu akhlak berpakaian dalam kitab Sahih Bukhari. Konsep akhlak berpakaian pada Sahih Bukhari meliputi pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam hadis untuk menyebutkan pakaian, yaitu misalnya gamis, selendang, jubah, sorban, takanu, kisad, hamisa. Adapun syarat berpakaian dalam kitab Sahih Bukhari yaitu meliputi: 1. Tidak sombong ketika memakainya, dan kedua, tidak berlebihan. Selain itu juga ada adab dalam berpakaian meliputi: pertama, mendahulukan kanan untuk memakai; kedua, mendahulukan yang kiri untuk melepas; ketiga, mendoakan orang yang berbaju baru supaya berkah.